Halo teman-teman, jadi kemarin itu kan ya dari kemarin-kemarin sih aku nggak kepikiran untuk update skripsiku sih karena maksudku ngapain gitu kan, yang lain juga jarang ngebahas juga gitu kan. Dan setelah dipikir-pikir dan aku juga kerja aku cuma skripsian dan kalau nggak diupdate juga kayak kurang enak aja dan kayaknya enak juga untuk journaling gitu kan. Jadi ya mari kita bahas skripsiku. Ini skripsiku ini ganti judul ya. Kemarin itu kan nation branding jadi ke diplomasi publik. Dan sekarang udah bab 3 dan ya untungnya dosenku baik sih jadi aku bisa apa sih namanya? Apa sih bertahap dulu satu bab baru direvisi gitu kan. Jadi ya udahlah. Ya lumayan enak. Jadi ada yang aku mau ngomong dulu sebelum aku lupa. Jadi sebenarnya skripsi yang aku inginkan bahas anime secara lebih umum ternyata tuh bisa coy. Cuman udah terlanjur bahas Jujutsu Kaisen, aduh aku agak gimana gitu, agak setengah hati gitu karena aku bukan fans Jujutsu coy. Maksudku bahas Jujutsu, aku bukan fans Jujutsu. Tapi kalau ganti judul, aku harus sempro ulang kan males gitu. Mending udahlah diselesaikan gitu kan. Dan aku juga udah bilang ini untuk fondasi untuk teman-teman yang satu kampus dengan aku, untuk adik tingkat yang pengen bahas anime tapi bingung nulisnya di mana. Nah, jadi udah aku buat ini. Jadi kalau misalnya ada tingkat kok pengen bahas anime secara lebih detail, misalnya pengen bahas Kaguya, pengen bahas pengen bahas apapun anime apa itu dah, anime apapun itu. Yang penting jangan Naruto karena Naruto udah ada coy. Naruto udah ada, One Piece udah ada. One Piece itu oh iya kayaknya juga temenku juga mau bahas juga sih. Semoga aja dia lancar gitu kan. Tapi nggak tahu juga sih dia kayak gimana ya. Terus kalau One Piece itu One Piece itu udah ada bahas. Cuman kalau misalnya kamu pengen spesifik ke One Piece Red, itu top. saya pusing sih. Aku data 2020 sampai 2023 udah pusing gimana caranya nyampain datanya, nyari datanya. Ini kalau nyari sesempit Red, itu nggak paham sih aku. Gimana caranya. Jadi ya gitulah. Untuk datanya itu kalau bisa itu nggak 1 tahun gitu kan. Ini untuk catatan untuk teman-teman juga. Jadi kalau misalnya bahas anime itu kalau bisa animenya panjang dan datanya itu nggak 1 tahun. Contoh misalnya kalau pengen bahas Doraemon kan udah dari tahun 1990 kan. Ya udah nggak usah apa sih namanya, wah aku pengen data terbaru jadi aku pakai 2020 sampai 2024. Itu mempersulit hidup sebenarnya. saya mempersulit hidup gitu kan. Karena tadi tuh sempat ditanya gitu kan, tanya sama dosenku, Pak kalau misalnya 2020 ganti 2024 bisa nggak? Ya bisa aja sih katanya. Ya kalau gitu kenapa gak 2024? Tapi katanya masalahnya gimana gitu kan, harus diganti juga. Iya juga. Tapi kalau misalnya aku ganti ke 2020, sebenarnya kalau nggak aku ganti pun gak ada masalah karena katanya udah banyak. Jadi aku udah dapat banyak insight dan insightnya ini kayaknya udah cukup lah. Aku ke 10.000 kata. Aku sekarang udah 13.000 kata kok. Jadi aku tinggal memperbanyak data di bab 3 cuy. Jadi bisa aman itu. Jadi ya kita langsung aja ke revisiannya. Jadi kemarin tuh revisinya kalau revisi sih banyak ya. Karena ubah judul, berarti ubah latar belakang sama literally ubah bab 1 coy. Literally hapus semua. Dan bab 2 aku kemarin ku hapus semua, bab 3 ku hapus semua. Kan sebenarnya gini, bab 3 itu oke lah, bab 3 bisa dihapus lah karena itu memang teorinya gitu kan. Karena teori salah, akhirnya hapus. Bab 2 itu sebenarnya ada data-data itu bisa dipakai. Cuy, kenapa aku hapus sebenarnya? Aduh. Aku juga gak paham. Atau udah 12.000 kata, aku juga mikir anjing kenapa aku hapus cuy. Memperibadi hidup. Ya udahlah gitu kan. Tapi kemarin tuh aku juga udah ngomong juga sih. Ya aku juga gabut juga. Kalau misalnya dihapus pun ya udahlah, aku tinggal ngulang aja gitu kan. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir capek juga cuy. Apa sih namanya ngulang 12.000 kata.
Jadi cukup menyayat hati lah, cukup menyayat hati. Itu mon nanti bab 2 ini bakal ada yang dikurang-kurangin ini, paling gak tuh 1000 hilang ini. Kan awal 13.000 kata gitu kan. Jadi pada akhirnya paling gak itu 1000 kata hilang ini. Jadi, agak menyayat hati coy. Karena 1000 kata itu literally 3 jam nulis coy. Itu pun belum nyari datanya, itu mindahin doang itu. Jadi ya begitulah. Nah kita langsung aja ke revisiannya. Kemarin tuh banyak direvisi, bab 1 udah selesai. Ya itu udah nggak bisa aku bahas lagi karena catatannya udah hilang. Jadi untuk tujuan penelitian harus diganti, nggak diganti juga sih, dikompakkan. Cakupan penelitiannya tadi dikasih catatan dipertimbangkan untuk diganti ke 2024. Jadi tapi kayaknya enggak sih. Aku enggak itu sih. Terus apa sih namanya? KBBI-nya diperhatikan lagi kerjasamanya, itu pakai spasi ternyata. Terus event offline itu ditulis miring gitu kan. Kemarin tuh ada miss-missnya. Joint venture juga ya apa sih namanya? Beberapa itu udah aku tulis miring, ternyata beberapa itu belum. Terus bab 2 itu banyak data, terus boleh ditambahin citasi dan boleh juga ditambahin foto. Jadi gini. Sebenarnya kan bapaknya itu kemarin itu kan aku pengen nambahin banyak foto gitu. Aku ngomong sama bapaknya, "Pak, kalau misalnya aku nambahin foto banyak gimana gitu kan?" Kalau soalnya ini apa sih namanya, kemarin tuh aku pengen nambahin foto gitu kan, tapi karena penelitian sebelumnya itu fotonya dikit, jadi aku mikir-mikir ini boleh nggak gitu kan, katanya tambahin aja. Emang mau nambahin berapa, 100 foto gitu. Tapi gini, setelah aku pikir-pikir, kalau misalnya setiap episodenya aku tambahin foto kalau setiap episodenya aku tambahin foto, berarti at least 24 kali 2 tambah Jujutsu Kaisen Zero tambah award bisa literally bisa 100 foto. Tapi enggak mungkin kayak gitu sih. Dan bab 2 itu sebenarnya bisa aku compactkan sebenarnya. Jadi aku nggak perlu bahas lebih ke kronologis kapan animenya tayang masuk ke Indonesia, tahunnya, apa judulnya, itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting itu lebih ke menjelaskan data Google Trend yang ku tampilkan di skripsi itu gitu kan. Jadi tampilkan Google Trendnya, terus jelasin aja kenapa di tanggal ini naik, karena animenya tayang tanggal segini, judulnya ini. Nah kalau itu kan lebih, kalaupun aku repetitif, setidaknya aku ngejelasin data yang di atas gitu, bukan aku repetitif sekedar ngejelasin kapan tayang di Indonesia. Aduh, aku bacanya pun muak coy. Aku baca anjing ini apa coy. Literally data sampah. Jadi tapi kemarin itu kan ya udahlah, aku pas-pas dulu. Enggak penting gitu. Yang penting 13.000 kata dulu gitu kan. Nanti bisa dihapus gitu. Terus di bab 2-nya itu events, itu kan aku bab 2 itu kan aku ada 2 subbab gitu kan, perjalanan animenya, perjalanan anime dan manga Jujutsu Kaisen, sama strategi pemanfaatan pemerintah Jepang. Dan di bab 2 bab 2.2 itu banyak datanya itu nggak ku kasih penekanan di Jujutsu Kaisen ya. Misalnya di event Impact Nation, Jujutsu Kaisen ini di mana? Apa di cosplaynya kah? Apa di mana kah? Itu yang belum ku kasih gitu. Tapi kemarin tuh memang ya udahlah, saya tambah-tambahin dulu aja. Kemarin itu bahkan di event I Miss You Japan yang kedua itu literally bahasnya tuh cuman Itasha coy. Ya jujur saya di mana, yang mana saya tahu. Tapi sebenarnya bisa sih ngeles. Itashanya itu ada Jujutsu Kaisen-nya. Ada karakter Jujutsu Kaisen di sana. Bisa sih ngeles kayak gitu ya. Cuman buktinya apa? Ya itu nggak usah dikasih foto sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dosen enak tuh ya, kalau misalnya ada data-data yang sekiranya itu akan ngeberatin di sidang, itu disuruh hapus aja sebenarnya. Jadi itu nggak usah dikasih foto, bilang aja ada karakternya apa, nggak tahu. Yang penting nggak ditanya sedalam itu. Dan dosenku kan nggak semua dosenku nggak terlalu paham juga sih Jujutsu Kaisen-nya. Jadi ya udahlah, lanjut. Terus nah ini juga di bab 2.2 itu sebenarnya bisa banyak ya, bisa banyak, bisa kayak karakter tokoh yang masuk ke event itu ada berapa.
terus siapa aja yang masuk, itu sebenarnya bisa cuy. Tapi nggak bukti juga sih aku ngitunginnya. Maksudnya itu kan event 2022 ya. Dan aku juga nggak ada vlognya. Nah, jadi nggak bisa juga sih sebenarnya. Jadi ya udahlah. Itu lebih ke kalau ada datanya di YouTube bisa, karena beberapa event itu ada coy orang yang ngevlog gitu kan. Kalau bisa ada datanya, masukin, kasih fotonya. Kalau enggak, ya sudah. Kayaknya aku coba masukin banyak foto juga sih. Kayaknya ya at least 10 bisa lah, 10 foto gitu kan. Karena kalau misalnya foto, itu kan yang pertama itu ada tulisan gambar di atasnya itu, terus di bawahnya ada source-nya. Itu udah kayak nambah 10 kata sendiri gitu kan, daripada aku repetitif kan. Yang penting aku ngasih foto. Nah, gitu. Itu udah mempermudah hidup juga gitu sebenarnya. Tapi kita coba aja, nanti tambahin aja fotonya banyak. Reaksi dosenku gimana. Nah, terus masuk ke bab 3, mengklasifikasi semua. Judulnya juga udah tadi tuh direvisi judul juga. Terus bab 3.1 ini bab 3 itu di page break juga, itu nggak terlalu penting. Bab 3.1 itu rapikan, jadi aku ada satu kalimat itu kan ngejelasin eventnya itu apa aja, ini, tapi itu belum runtut sesuai kronologis, sesuai tahun. Jadi aku nulisnya itu Jogja Japan Matsuri, Jogja Japan Fest, Jogja Japan Week, terus di akhirnya itu di pokoknya apa, terus ada Jogja Japan Fest apa gitu. Nah, tapi aku penjelasannya itu ke Jogja Japan Fest terlebih dahulu, jadi nggak ngurut di sana gitu kan. Jadi agak ribet juga. Sebenarnya itu nggak terlalu penting juga sih sebenarnya, karena bab 3.1 itu fokusnya ke news coy. Jadi aku nggak boleh banyak ke bahas ini event apa gitu kan. Lebih banyak bahas ke siapa yang ngeliput, medianya ngeliputnya gimana, dan reaksinya gimana. Apakah itu mempromosikan atau apakah itu menceritakan setelah atau pas saat? Setelah sih. Kayaknya setelah. Nggak mungkin wartawan nulis pas lagi event kan, nggak mungkin. Iya juga sih. Jadi apa sih namanya? Itu mempromosikan atau itu mereview eventnya semua dan mempromosikan untuk event-event selanjutnya. Mungkin kayak gitu ya. Ya, kayak gitu. Terus lebih ke apa sih namanya, media yang dipakai itu apa? Apakah media massa, apakah TV, apakah website, apakah sosmed? Sosmednya ini pun dia bahas apa sih namanya, captionnya apa gitu kan? Tadi kan mempromosikan atau gimana, atau review, atau dari sosmednya ini sosmednya ini apakah sosmed resmi atau sosmed komunitas tuh sebenarnya kayaknya bisa sih sosmed komunitas ya. Jadi kita lihat saja nanti untuk bab 3.1-nya ini aku bakal nulisnya kayak gimana. Maksudnya gini, kalau misalnya memang cukup untuk media massa, medianya aja, penjelasannya media, terus dia bahas apakah mempromosikan atau mereview, ya berarti cukup untuk itu gitu kan. Jadi aku nggak usah banyak bahas lebih detail lagi. Kalau misalnya kata-katanya kurang, ya udah kita bahas gitu kan. Tapi kayaknya ini udah terlalu banyak. Maksudnya aku ngomong medianya misalnya di Lampung News saja, terus dia mempromosikan, terus media yang promosikan ada media ini, terus dipromosikan juga sama sosmed ini, sama website ini, itu kayaknya udah cukup deh. Kayaknya ya. Oke, kita ini masih revisi sih, jadi belum kutulis apakah berjalan lancar atau tidak. Terus strategi communication juga fokusnya itu ke eventnya ini apa, eventnya berjalan kayak gimana. Terus harus ada penekanan di semua bab. Di semua bab ini aku belum nulis ini sih, lebih ke gitu. Tapi ya gitulah, untuk bab 3 ini udah hampir selesai. Tapi yang jadi masalah itu sebenarnya di bab 3.3 sih sebenarnya, relationship buildingnya gimana coy. Karena aku mikir aku nggak terlalu nggak misalnya gimana ya, paling aku nulisnya itu relationship buildingnya ada, tapi nggak ada justification-nya. Kayak contohnya ya, di tahun 2020 sampai 2023 itu apa? Terus tapi nggak ada justification di sana. Atau gimana ya? Dan nggak ada justification di sana, paling ada beberapa siswa atau mahasiswa yang mengikuti acara tersebut
itu merupakan fans Jujutsu Kaisen. Itulah kenapa mereka tertarik untuk budaya Jepang. Kayak gitulah kurang lebih. Terus dan ya jadi kalau misalnya bab 3 ini selesai, bab 2 selesai, revisi selesai, nulis bab 3.3, nulis bab 4 dan selesai. Kita langsung bahas ke apa sih namanya? Revisi semua skripsinya, cuy. Dan ya kalau misalnya aku nggak malas kalau misalnya aku nggak malas di minggu ini, karena aku masih bingung juga, cuy. Aku harus gimana gitu kan? Karena aku masih banyak apa sih namanya fokus juga sih, maksudnya karena aku kemarin itu kan nulis beberapa target gitu kan, target midtermku apa gitu kan, ada banyak target. Sedangkan skripsiku ini tuh sebenarnya masuk ke target juga sih, maksudnya aku targetnya itu at least aku selesai Januari Februari gitu kan, nanti aku sidangnya itu tinggal Maret atau April atau Mei. Dan sebenarnya itu udah hitungannya nyantai sih, karena kemarin tuh kan aku targetnya itu kan selesai Januari, kalau misalnya bisa lulus 3,5 tahun. Tapi ternyata kan nggak bisa kan, aku nggak bisa tutup teori, jadi ya sudah. Jadi ya sudah, kata bapaknya sih tadi gitu kan, kalau kata bapaknya sih tadi ya ya nanti sebelum sidang kan kamu nggak bisa nih sidang, ya udah nanti setelah nilai keluar langsung tutup teori, langsung sidang, yang penting di ACC dulu kan. Ya tapi seharusnya sih kalau misalnya, tapi masanya bapaknya tuh ngomongnya tuh kayak ini kan, maksudnya dicek sekilas gitu kan, kayak pas ngecek sekilas tuh kayak setelah cek sekilas itu dia tuh kayak ngomong itu, kamu selesaikan dulu ini, nanti kita revisi lebih banyak lagi setelah selesai. Anjing. Kayak anjing. Kayak dia enak-enakin dulu, nanti pas udah mau selesai baru tuh dihantam. Ya kalau bapaknya enak seharusnya cuma selesai nih. Kalau nggak enak ya udah. Ya udah tinggal ditulis aja gitu. Tadi kan ditanya juga sama bapaknya mau selesai kapan gitu kan. Ya tergantung revisiannya. Kalau banyak ya lambat, kalau cepet ya kalau dikit ya cepet gitu. Ya kayak gitulah ya teman-teman. Thank you udah nonton journaling saya. Dan untuk teman-teman yang mungkin lagi nyari judul skripsi, silakan tulis saja komen di bawah, siapa tahu aku bisa bantu. Kalau misalnya kamu jurusan HI kayak saya, aku bisa bantu detail. Tapi kalau misalnya kamu jurusan ekonomi, jurusan ekonomi seharusnya lebih gampang sih. Ya berarti lebih ke ininya. Kalau ekonomi itu kan, ya ekonomi lebih gampang sih kalau misalnya kualitatif ya. Kualitasnya lebih gampang. Yang penting nggak ngambil ke studionya. Kalau misalnya studio itu agak ribet itu. Yang penting ngambil ke revenue anime, revenue manga, itu lebih oke sih kalau ekonomi ya. Kalau sisa lain ya silahkan dipikirkan sendiri. Ya kalau misalnya mau minta bantuan silahkan komen aja di bawah. Dan terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.